warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengupas dan membahas tentang tokoh-tokoh ulama di dalam Islam. Dan yang akan kita kupas pertama kali pada edisi ini adalah tentang karomah dari Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang diberikan gelar Imam An-Nawawi di dunia Islam ada dua tokoh. Pertama adalah Syekh Syarafuddin An-Nawawi, dan yang kedua adalah Imam Nawawi Al-Bantani atau Imam Nawawi Al-Jawi. Atau kalau kita kepingin melihat atau mengetahui nama aslinya adalah beliau diberikan gelar Imam Al-Hijaz, Imamul Hijaz, atau juga pada konteks lain beliau disebut sebagai Sayyid Ulama Al-Hijaz, tuan dari para ulama di Hijaz. Hijaz itu sebutan untuk dua kota suci, yaitu kota Madinah dan kota Makkah pada waktu itu. Nah, beliau adalah Abu Abdullah Al-Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Tanari, karena dari tanah Tanara, Al-Bantani di Banten, Al-Jawi dibangsakan kepada orang Jawa. Karomah dalam konteks ini tidak harus berupa kesaktian atau berupa khariqul adah, keanehan-keanehan dari kebiasaan-kebiasaan manusia, tidak harus. Karomah itu adalah kemuliaan atau fadilah, keutamaan, kelebihan yang diberikan Allah kepada orang yang dikehendaki. Dan karomah dari Imam Nawawi ini adalah karomah dalam konteks Alkitabah, kepenulisan kitab. Bahwa banyak ulama yang menuliskan kitab, banyak ulama juga yang terkenal dengan ilmunya tetapi tidak sempat menuliskan kitab. Dan biasanya para ulama itu punya pedoman bahwa yang tertulis itu akan terus mengabadi, sementara yang terucap itu akan berlalu bersama angin, alias kenangan manusia terhadap ilmu itu lebih disandarkan atau lebih bersandar kepada tulisan, kepada kitab atau buku, sehingga amaliyah dalam bentuk buku ini menjadi lebih utama. Imam Nawawi termasuk ulama yang cukup produktif karena paling tidak ada 49 karya tulis beliau yang sampai hari ini masih digunakan sebagai bahan kajian di pesantren-pesantren maupun dalam literatur Islam. Ada yang menyebut bahkan lebih dari itu. Ada yang mengatakan tulisannya mencapai 99 kitab. Tetapi apa latar belakang beliau menuliskan kitab-kitabnya itu? Mari kita mencuplik dari kisah-kisah yang terdapat di dalam berbagai literatur biografi tentang Imam Nawawi Al-Bantani. Salah satu guru syekh dari Imam Nawawi Banten adalah Syekh Zaini Dahlan. Ini adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk tokoh akhir yang ada di Saudi Arabia. Beliau guru dari Syekh Nawawi Banten, termasuk guru dari Mbah Hasyim Asy'ari, termasuk guru dari konon Mbah Soleh Darat sempat menangi Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan suatu saat pernah mengemukakan di depan santri-santrinya, di depan murid-muridnya, bahwa beliau punya keinginan untuk menuliskan sebuah kitab syarah dari sifat sholat, yang kitab itu berjudul Safinatus Shalah. Kitab Safinatus Shalah ini adalah salah satu kitab pasolatan di lingkungan madhab Syafi'iyah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Yahya Al-Hadrami, dan ini sangat kondang di dalam dunia pesantren juga. Nah, murid-murid yang mendengarkan ucapan dari Syekh Zaini Dahlan ini berpikir bahwa beliau kepingin menuliskan kitab syarah dari kitab ini, kitab Safinatus Shalah ini. Tentu ada tujuan tertentu kenapa dikemukakan di hadapan para santrinya. Cuman para santrinya terdiam, tidak terkecuali Imam Nawawi. Tetapi diamnya Imam Nawawi bukan diam dalam arti sekedar memperhatikan. Beliau justru berpikir keras
seandainya bisa mewujudkan cita-cita gurunya itu melalui dirinya, maka dia akan mendapatkan rasa kebaktian terhadap sang guru. Oleh karena itu, seusai pertemuan, Imam Nawawi yang waktu itu masih santri kemudian mengajukan permohonan kepada Syekh Zaini Dahlan untuk diizinkan tidak mengikuti kajian, tidak mengikuti pengajian yang diasuh oleh Syekh Zaini Dahlan untuk sementara waktu, dengan alasan yang tidak disebutkan oleh beliau. Kemudian Syekh Zaini Dahlan yang memang mengetahui tentang kecerdasan muridnya ini mengizinkan kepada Imam Nawawi untuk tidak mengikuti kegiatan kajian yang beliau adakan terlebih dahulu. Maka Syekh Nawawi meminta salah satu godaan atau kamar di dalam asramanya, pesantrennya waktu itu, untuk mengasingkan diri, mengucilkan diri, berdiam diri di dalam kamar itu. Dan itu berlangsung awal Ramadan sampai bulan Syawal. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa sih yang dilakukan oleh Imam Nawawi di dalam kamarnya itu, dalam pengasingannya itu. Termasuk sang guru, Syekh Zaini Dahlan juga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi di dalam kamar itu. Nah, Imam Nawawi mencurahkan pikirannya untuk menuliskan syarah atau keterangan atas kitab Safinatus Shalah yang sudah ditulis oleh Syekh Abdullah bin Yahya Ad-Durrami tersebut, dan beliau mencoba menuliskan berdasarkan landasan atau metodologi berpikir yang diajarkan oleh Syekh Zaini Dahlan kepadanya. Beliau ingin bahwa kitab syarah ini adalah seperti apa yang diinginkan oleh sang guru. Maka dalam kamar itulah kemudian beliau menuliskan kitab fikih yang diinginkan oleh sang guru, dan kitab itu ditulis selama hampir 1,5 bulan. Lalu kitab itu beliau berikan judul yaitu Sulamul Munajat Syarah Safinatus Shalah. Imam Nawawi tidak berani menghaturkan sendiri karyanya itu kepada sang guru, maka dia kemudian menyuruh salah satu temannya untuk menghadapkan kitab hasil karyanya tersebut kepada sang guru. Lalu oleh Syekh Zaini Dahlan melalui teman ini, kitab itu mendapatkan pujian. Saya yakin bahwa ini adalah tulisan Nawawi selama dia tidak mengikuti pelajaranku. Sampaikan kepadanya bahwa kitab ini bagus susunannya. Tata bahasa dan penjelasannya adalah seperti apa yang aku inginkan, sebagaimana telah aku sampaikan kepada kalian semua. Nah, ini kata gurunya. Tentu saja pujian ini adalah juga bentuk pengakuan tentang kealiman Imam Nawawi sejak masih nyantri sebelum beliau menjadi seorang ulama. Oleh temannya hal ini disampaikan kepada Imam Nawawi, kemudian Imam Nawawi menghadap kepada Syekh Zaini Dahlan, tetapi tidak untuk mendapatkan, tidak untuk menyerahkan kitabnya itu, tetapi kepingin mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh sang guru. Nah, kemudian Syekh Zaini Dahlan hanya menyampaikan bahwa ilmu yang dimiliki Syekh Imam Nawawi adalah sudah seperti yang diinginkan oleh Syekh Zaini Dahlan. Sehingga waktu itu Syekh Zaini Dahlan hanya mendoakan kepada Imam Nawawi untuk bisa bermanfaat dan berbarokah ilmu-ilmu yang dimilikinya. Konon kitab Sulamul Munajat ini adalah kitab yang pertama kali ditulis oleh Imam Nawawi pada waktu masih remaja, pada waktu masih berusia sekitar 20-an tahun, waktu menjadi santri di hadapan Syekh Zaini Dahlan. Belakangan entah karena memang Allah sudah membuat qadar seperti itu, entah karena memang doa gurunya, entah karena kesungguhan beliau, kesalehan beliau, maka Imam Nawawi menjadi ulama yang cukup terkenal di daratan Hijaz pada waktu itu,
sehingga mendapatkan gelar Sayyid Ulama al-Hijaz, yaitu tuannya guru-guru dari Hijaz, tuannya para ulama di tanah Arab pada waktu itu. Termasuk karya beliau adalah seperti kitab Uqudul Jain tentang fikih munakahat. Kemudian ada juga kitab fikih yang cukup simpel, ringkas, tetapi sangat-sangat komplit, yaitu kitab Nihayatuz Zain. Ada kitab Tauhid juga, Nurul Dhalalan misalnya. Jadi banyak sekali kitab-kitab yang sampai sekarang masih digunakan di dunia pesantren dan seluruh dunia Islam, termasuk kitab tafsir Al-Munirul Ma'alimut Tanzil. Ini kitab tafsir yang menjadi karya masterpiece dari beliau. Tentu saja dimanapun ada orang yang cemerlang, maka di situ juga ada orang yang kurang suka. Termasuk muncernya Imam Nawawi di Tanah Haromen pada waktu itu mendatangkan rasa cemburu para ulama-ulama yang lain, sehingga pada waktu muncul gerakan bagaimana caranya agar Imam Nawawi ini dideportasi dari Tanah Haromen. Dan akhirnya memang betul terjadi, Imam Nawawi sempat dipulangkan ke Tanah Jawa, ke Banten. Tetapi kemudian tidak berapa waktu, para santri yang ada di Tanah Hijaz banyak yang menghendaki agar Imam Nawawi dikembalikan ke Haromen karena mereka kepingin mendapatkan curahan ilmu dari beliau. Sehingga penguasa Haromen waktu itu, Syekh Ainur Rafiq, menjadi gelisah karena desakan-desakan yang demikian demikian keras, demikian kencang dari para pelajar yang ada di Haromen, sehingga kemudian Syekh Ainur Rafiq ini mengajukan syarat kebolehan Imam Nawawi pulang ke Haromen asal bisa menjawab pertanyaan yang memang bisa dianggap gampang tapi juga bisa dianggap sulit. Sebagaimana diceritakan oleh Mbah Muslim Abdurrahman Meranggen, Mbah Muslim Meranggen, yaitu salah satu murid dari Syekh Yasin Al-Fadani, bahwa Imam Nawawi pada waktu itu diberikan pertanyaan yang tertulis di dalam satu lembar kertas tentang makna gramatika dari kata la siyama. Kalau Imam Nawawi bisa menjawab hal ini, maka beliau diperbolehkan kembali ke Tanah Haram. Oleh Imam Nawawi, pertanyaan satu itu kemudian dijawab dengan 15 halaman lebih yang dipenuhi dengan uraian yang panjang lebar, serta tuntas tentang asal-usul kata, kemudian kedudukannya, kemudian i'rab dari kata la siyama, dan juga makna dari kata tersebut. Maka surat balasan itu yang kemudian disampaikan oleh penguasa ulama haram kepada para ulama Haromen, dan kemudian diakui bahwa pembahasan Imam Nawawi itu telah cukup menjadi bukti kealiman beliau yang melebihi ulama-ulama Tanah Haram pada waktu itu, sehingga kemudian diperbolehkan untuk kembali mengajar di Masjidil Haram. Menurut Snogrugonya, Syekh Nawawi mengajar di Masjidil Haram ini mulai pagi sekitar jam 8 sampai sekitar jam 12 siang atau zuhur, memberikan 3 perkelohan sesuai dengan kebutuhan dari jumlah murid yang hadir dalam forum beliau. Maka akhirnya banyak ulama tanah air yang mengangsu kawruh kepada Imam Nawawi di Masjidil Haram, termasuk Syekh Khalil Bangkalan Madura, juga Mbah Hasyim Asy'ari dari Jombang, ada Kiai Haji Bagus Bakri, termasuk Mbah Hasnawi Kudus, dan juga Kiai Arsyad Taul dari Banten. Nah, sampai sekarang tentu saja Imam Nawawi masih tetap hidup. Artinya ilmunya tidak akan pernah punah, tulisan-tulisannya tidak pernah hilang karena terus dikaji di banyak pesantren dan dijadikan bahan rujukan oleh para ulama dalam menjabarkan Islam mazhab Syafi'iyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian tentang karomah Imam Nawawi. Saya mengartikan karomah tidak hanya khariqul adah dalam tasawuf, tidak hanya keanehan-keanehan, tetapi kepenulisan kitab, karena tidak semua orang bisa, maka termasuk karomah dari Allah.
Seseorang yang bisa menyampaikan materi keagamaan dengan tulisan, dengan lisan, sekaligus itu adalah karomah dari Allah. Tentu saja kalau kita mengatakan secara umum bahwa Syekh Imam Nawawi Al-Bantani termasuk min auliyaillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.